selamat datang pengunjung setia maupun yang baru pertama kali mampir channel Musuh Bandar. Kembali lagi ya dengan Musuh Bandar. Semoga sehat selalu dan tidak lupa WD. Oke, sebelum memasuki pembahasanku, jangan lupa ya dukung channelku. Kalian bisa like, share, and comment ya agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari Musuh Bandar. Oke, kali ini sudah Musuh siapkan ya untuk teman-teman Musuh Bandar semua dari beberapa liga top dunia. Yang pertama itu ada Cobresal versus O'Higgins. Yang kedua ada big match ya di pertandingan Liga Champion semifinal antara AC Milan versus Inter. Dan yang ketiga ada Internacional versus Atletico Paranaense. Dan yang terakhir ada Red Bull Bragantino versus América Mineiro. Sebelum memasuki pembahasanku, Musuh Bandar akan mereview sebentar ya di pertandingan kemarin. Musuh membawakan Hamarby versus Menjalbi. Yang kedua ada big match ya, Real Madrid versus Manchester City. Yang ketiga ada Magallanes versus Curicó Unido. Dan yang terakhir ada Unión Española versus Unión La Calera. Kemarin di sini kita lihat untuk skor Hamarby versus Menjalbi 0-0 ya. Untuk handicapnya Musuh Bandar ambil Menjalbi ya, nahan 1 dan kita win ya. Dan untuk over undernya di sini Musuh Bandar kemarin ambil di over ya 2,5 dan di sini kita loss ya. Tidak ada gol sama sekali dari babak pertama hingga babak kedua. Di sini sedikit kecewa Musuh ya. Dan yang pertandingan kedua Real Madrid Manchester City ya. Kemarin Musuh Bandar ambil di City ya, ngasih 1/4. Di sini skornya 1-1 ya. Kita setengah LH dan kita ambil di over di 2/3/4 ya kemarin. Dan di sini kita ambil di over 2,5 ya kemarin. Dan di sini kita juga loss ya, kalah. Di sini kemarin Real Madrid sempat unggul ya 1-0 di babak pertama, tapi kemudian Manchester City melakukan serangan bertubi-tubi ya, dan akhirnya babak kedua Manchester City menyamakan kedudukan melalui gol Kevin De Bruyne. Sempat unggul ya sebenarnya Manchester City di ball possession, tapi tidak ada gol tambahan, sayang sekali. Dan pertandingan yang ketiga Magallanes Curicó Unido ya. Kemarin Musuh Bandar ambil di Curicó Unido, kita tahan di setengah handicapnya dan kita win ya. Dan untuk over undernya kita ambil di over 2,5 ya, dan kita juga win ya. Di sini Curicó sempat unggul ya, lalu disamakan Magallanes, lalu dibalas Curicó Unido ya, dan hingga full time ya. Skornya tetap sama. Dan match terakhir ya, di sini kemarin Musuh Bandar ambil di Unión Española ya, ngasih 1/4. Di sini kita menang win ya, skornya 3-2. Dan untuk over undernya kita ambil di under ya, kemarin Musuh Bandar under 2,5 dan di sini skornya over ya. Di sini kemarin udah terjadi over ya di babak pertama. Unión La Calera sempat unggul di babak pertama, lalu dibalas Unión Española ya 2 gol di babak pertama, dan kemudian di babak kedua tambahan 2 gol lagi, saling berbalas. Oke, inilah build kemarin ya yang Musuh berikan di grup. Di sini kemarin Musuh Bandar pasang di Unión Española yang ngasih 1/4, kita win. Dan Curicó Unido nahan di 3/4. Kemarin Musuh Bandar lihat handicap 3/4 itu cukup tinggi oddsnya ya, jadi Musuh Bandar ambil di 3/4 tidak setengah. Dan Menjalbi kita tahan di 1. Kemarin Musuh Bandar lihat juga handicapnya cukup tinggi ya di 1, jadi Musuh Bandar ambil di 1 lumayan. Dan Manchester City ngasih 1/4 ya. Kemarin di sini Musuh Bandar ambil di 1/4, tidak lekekan, padahal lekekan juga lumayan oddsnya, tapi Musuh Bandar lebih percaya Manchester City ya, ngasih 1/4 di odds lumayan, tapi kita kalah ya LH. Dan ini build di sore hari ya untuk teman-teman Musuh Bandar di grup. Di sini kemarin Musuh Bandar ambil Dalian Pro ya di atas 2/4. Di sini LH ya, skornya 1-1 kemarin. Dan di Ulsan Musuh Bandar ambil di under ya 2/3/4. Kemarin skornya 1-0 untuk kemenangan Ulsan, kita win. Dan kemarin di Seoul ngasih setengah ya Ganju, skornya itu 3-1 untuk kemenangan Seoul, kita win. Dan terakhir ada Daegu, kemarin Musuh Bandar ambil di under 2/4 ya, kita menang separuh ya. Kemarin skornya 1-1 ya melawan Pohang, kita WH ya. Oke, itulah yang bisa Musuh
review ya. Dan untuk teman-teman musuh bandar selamat ya yang ada di grup. Kita JP, kita profit ya untuk teman-teman. Dan untuk teman-teman semua yang ingin bergabung dengan musuh bandar, silakan ya, kalian bisa join ya di grup WA musuh bandar gratis ya. Dan kita ramaikan grup musuh bandar dan kita berbagi prediksi dan kemenangan ya. Oke, akan musuh review sebentar ya pertandingan pertama antara Cobresal versus O'Higgins. Sini kita lihat untuk front to head dari kedua tim. Untuk Cobresal saat bermain di kandang, untuk home win-nya itu 67%, home draw-nya itu 19%, home loss-nya itu 14%, dan home goal-nya kita di sini di 1,67 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol lebih saat bermain di kandang. Dan untuk O'Higgins kita di sini untuk away win-nya itu 29%, away draw-nya 33%, away loss-nya 38%, dan away goalnya kita di sini di 0,81 per match ya. Rata-rata kurang dari 1 saat mencetak gol saat bermain di tandang. Di sini kita untuk presentasi dari Cobresal lebih baik ya saat bermain di kandang, 67%. Oke, kita untuk 6 pertandingan terakhir kedua tim. Di sini kita untuk Cobresal di 6 pertandingannya itu 3 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan. Di sini terlihat Cobresal mengalami penurunan performa ya di 6 pertandingan terakhirnya. Dan untuk O'Higgins sendiri saat bermain di 6 pertandingan terakhirnya kita di sini 2 kali kemenangan, 2 kali draw dan 2 kali kekalahan. Di sini juga untuk O'Higgins terlihat di 6 pertandingannya kurang baik ya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Di sini kita di 6 perjumpaan. Di sini kita untuk Cobresal 2 kali kemenangan, untuk O'Higgins 2 kali kemenangan, dan sisanya berakhir draw ya 2 kali. Di sini terlihat di 6 perjumpaan terakhir berimbang ya untuk kedua tim. Oke, kita untuk pasaran diberikan bandar terlebih dahulu. Di sini kita untuk Cobresal lebih diunggulkan ya dengan memberi handicap setengah dan seperempat. Cuman ada 2 ya untuk handicapnya, terendah itu di seperempat dan tertinggi itu setengah ya. Dan untuk over undernya kita di sini di 2,5 dan 2 seperempat. Di sini untuk over undernya tertinggi itu di 2 seperempat dan terendah itu di 2,5 ya. Kita lihat di sini untuk handicapnya hanya 2 dan tertinggi itu di 2,5 dan terendah itu di 2 seperempat. Dan melihat hanya purannya tertinggi setengah, musuh bandar lebih menyarankan kita pegang Cobresal ya. Kita ngasih setengah, kita ambil di over 2,5, dan prediksi skor dari musuh bandar itu 3-1 untuk kemenangan Cobresal. Karena di sini terlihat Cobresal lebih baik ya, dan saat bermain di kandang juga Cobresal presentasinya cukup baik. Itu membuat musuh bandar yakin Cobresal akan memenangkan pertandingan. Oke, lanjut ke pertandingan yang kedua ya, antara AC Milan versus Inter Milan di semifinal Liga Champions ya. Di sini kita untuk front to head dari kedua tim. Untuk AC Milan saat bermain di kandang 67%, home draw-nya itu 25%, home loss-nya itu 8%, dan home goal-nya kita di sini di 1,71 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol lebih saat bermain di kandang. Dan untuk Inter Milan sendiri saat bermain di tandang, away win-nya itu 48%, away draw-nya itu 24%, away loss-nya itu 28%, dan away goal-nya kita di sini di 1,76 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol lebih saat bermain di tandang. Di sini kita lihat untuk presentasi dari AC Milan cukup baik ya saat bermain di kandang. Oke, kita untuk kondisi market pasaran terkini saat AC Milan dikasih seperempat ya di kandang ke Inter Milan. Di sini kita orang hampir rata-rata menjagokan AC Milan ya 82%, dan Inter Milan sendiri 18%. Cukup jauh ya perbandingannya, dan juga puran AC Milan dipur ya di kandang. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Di sini di 6 pertandingan AC Milan sendiri 2 kali kemenangan dan 4 kali draw ya. Di sini terlihat AC Milan cukup baik ya, tapi kebanyakan draw ya dari AC Milan sendiri. Dan untuk Inter Milan sendiri di 6 pertandingan terakhir kita di sini 5 kali kemenangan dan 1 kali draw. Di sini Inter Milan terlihat lebih baik ya di 6 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Di sini kita untuk AC Milan 2 kali kemenangan, untuk Inter Milan 3 kali kemenangan, dan sisanya berakhir draw ya. Di sini terlihat Inter Milan lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran berikan bandar terlebih dahulu. Di sini kita Inter Milan lebih dijagokan ya dengan memberi handicap seperempat, ada lekekan setengah ya, dan tertinggi itu setengah ngasih handicapnya. Dan di sini AC Milan ngepur balik ya seperempat di kandang. Sini terlihat dua-duanya ngepur ya. Dan untuk over undernya kita di sini di 2 seperempat, 2,5 dan 1,3/4. Di sini ada handicapnya 4 pilihan, terendah itu di 1,3/4 ya.
cukup kecil sekali ini menurut musuh bandar, dan di tertinggi itu di 2,5 ya. Jadi kemungkinan ini menurut bandar ini hanya terjadi 2 gol atau minim gol ya. Tapi menurut musuh bandar yakini ini lebih condong ke AC Milan ya. Performa AC Milan juga cukup baik saat bermain di kandang, dan terlebih juga saat-saat bertemu dengan tim-tim besar AC Milan selalu bagus ya. Terlebih dari AC Milan ya, untuk mentalnya terlihat lebih baik ya dari Inter Milan saat bermain di Liga Champions. Jadi musuh bandar lebih menyarankan kita pegang AC Milan ya, kita tahan seperempat dan kita ambil di over ya. Dan prediksi skor dari musuh bandar itu 2-1 untuk kemenangan AC Milan. Oke, lanjut ke pertandingan yang ketiga ya, antara Internasional versus Atletico Paranaense. Di sini kita untuk Internasional berada di peringkat 8 klasemen sementara Liga Brazil, dan untuk Atletico Paranaense sendiri berada di peringkat 10 klasemen. Oke, kita untuk from to head dari kedua tim. Untuk Internasional home win-nya itu 71%, home draw-nya itu 24%, home loss-nya itu 5%, dan home goal-nya kita di sini di 2,05 per match ya. Rata-rata mencetak 2 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Atletico Paranaense di sini kita untuk away win-nya itu 24%, away draw-nya itu 19%, away loss-nya itu 57%, dan away goal-nya kita di sini di 0,86 per match ya. Hampir rata-rata kurang dari 1 saat mencetak gol. Di sini terlihat Internasional dari presentasinya sangat baik ya saat bermain di kandang. Oke, kita lihat di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Oke, kita lihat untuk 6 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Internasional di 6 pertandingan terakhirnya kita di sini 4 kali kemenangan, 1 kali draw, dan 1 kali kekalahan. Di sini untuk Internasional cukup baik ya di 6 pertandingan terakhirnya. Dan untuk Atletico Paranaense sendiri di 6 pertandingan terakhirnya itu 4 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Di sini terlihat juga untuk Atletico Paranaense cukup baik ya di 6 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Di sini kita untuk Internasional 3 kali kemenangan, dan untuk Atletico Paranaense 1 kali kemenangan, dan sisanya berakhir draw ya 2 kali. Di sini terlihat Internasional lebih dominan ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita lihat untuk pasaran yang diberikan bandar terlebih dahulu. Di sini kita Internasional lebih dijagokan ya dengan memberi handicap setengah dan 3/4 tertingginya. Dan untuk over under yang kita lihat di sini di 2/4 dan 2. Kita lihat di sini untuk handicapnya 3/4 tertinggi, dan untuk over undernya hanya 2/4 tertinggi. Di sini untuk musuh bandar lebih menyarankan kita wajib waspada ya, dan melihat statistik dan performa dari kedua tim, terlebih Internasional saat bermain di kandang cukup baik ya. Musuh bandar lebih menyarankan kita pegang Internasional ya, kita ngasih setengah dan kita ambil di under 2/4 ya. Dan prediksi skor dari musuh bandar itu 1-0 untuk kemenangan Internasional. Di sini terlihat Internasional akan menang pertandingan ya, hanya 1 gol kemungkinan dari prediksi musuh bandar. Oke, lanjut ke pertandingan yang terakhir ya, antara Bragantino versus América Mineiro. Di sini kita untuk Bragantino berada di peringkat 12 klasemen Liga Brazil, dan untuk América Mineiro berada di peringkat 20. Oke, kita untuk from to head dari kedua tim. Untuk home win-nya Bragantino 43%, home draw-nya 24%, home loss-nya 33%, dan home goal-nya kita di sini di 1,48 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk América Mineiro saat bermain di tandang, away win-nya itu 29%, away draw-nya itu 19%, away loss-nya itu 52%, dan away goal-nya kita di sini di 0,95 per match ya. Hampir rata-rata mencetak kurang dari 1 saat bermain di tandang. Di sini terlihat presentasi dari kedua tim, terlebih América Mineiro cukup buruk ya. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Bragantino di 6 pertandingan terakhirnya itu 3 kali draw, 2 kali kemenangan, dan 1 kali kekalahan. Di sini untuk Bragantino di 6 pertandingannya performanya cukup baik ya, hanya sekali kekalahan dan terlebih kebanyakan draw. Dan untuk América Mineiro di 6 pertandingan terakhirnya kita di sini 4 kali kekalahan, 1 kali kemenangan, dan 1 kali draw. Di sini terlihat dari América Mineiro cukup buruk ya di 6 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Bragantino di 3 kali kemenangan, dan untuk América Mineiro 2 kali kemenangan dan sisanya 1 kali ya. Di sini terlihat Bragantino lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan bandar terlebih dahulu. Di sini kita Red Bull Bragantino lebih diunggulkan ya dengan memberi handicap setengah dan 1/4. Dan di sini untuk over undernya di 2,5 dan 2/4. Tanpa banyak menjelaskan, musuh bandar lebih meyakini kita pegang Bragantino, kita kasih setengah dan kita ambil di over 2/4 ya. Dan prediksi skor dari musuh bandar itu 2-1 untuk kemenangan Bragantino.
di sini terlihat Bragantino lebih baik ya di 6 pertandingan terakhirnya, dan untuk America Mineiro juga sangat buruk ya pertahanannya menurut Musuh Bandar. Jadi Musuh Bandar menyarankan kita pegang Bragantino. Baiklah, sudah Musuh berikan ya prediksi parlay dan single bet malam ini lengkap dengan analisa Musuh Bandar. Mohon untuk teman-teman Musuh Bandar itu selalu mengikuti pilihan sendiri ya, itu lebih baik. Atau kalian juga bisa mengikuti prediksi dari Musuh Bandar. Kalian juga bisa bertanya atau jika ingin bermainnya di luar pertandingan yang Musuh berikan pada hari ini, kalian bisa join di grup WhatsApp Musuh Bandar yang tertera di deskripsi, atau kalian juga bisa lihat di channel Musuh Bandar ya. Kita ramaikan grup Musuh Bandar ya. Kita berbagi prediksi-prediksi untuk kemenangan. Oke, sekian dan jangan lupa like, share, and comment ya agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari Musuh Bandar. Salam Musuh Bandar.